Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya karakter dan iman itu diajarkan secara formal di sekolah? Maksudnya beneran jadi pelajaran, kayak matematika atau IPA gitu? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah cetak biru, sebuah program nyata dari sekolah yang mencoba melakukan hal itu di tengah gempuran zaman modern. Pertanyaan ini bukan cuma buat bahan obrolan loh. Ini adalah tantangan yang super nyata buat para orang tua dan pendidik dimanapun. Coba bayangin, di tengah arus informasi yang kenceng banget dan modernisasi, gimana caranya kita membekali anak-anak muda dengan pondasi nilai yang kuat? Yuk kita lihat gimana sebuah sekolah mencoba menjawabnya. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari alasan kenapa program ini sampai perlu dibuat. Terus kita bakal bedah gimana cetak birunya dirancang, mulai dari kurikulumnya sampai aktivitasnya. Nggak cuma itu, kita juga bakal lihat cara mereka mengukur berhasil atau enggaknya. Dan yang paling penting, apa sih yang bisa kita pelajari dari semua ini? Oke, pertama-tama kita samakan dulu persepsi. Kita perlu paham konteksnya. Sebenarnya tantangan apa sih yang begitu besar sampai-sampai sebuah sekolah merasa harus bikin program khusus kayak gini? Nah, ini dia intinya. Program ini tuh nggak muncul gitu aja. Ada kekhawatiran yang sangat nyata. Gempuran globalisasi dan modernisasi itu bisa sedikit demi sedikit mengikis pondasi iman dan karakter para remaja. Jadi, inilah lawan yang coba dihadapi oleh program ini. Oke, setelah kita paham masalahnya, sekarang kita intip solusinya. Yuk kita masuk ke inti dari studi kasus kita kali ini, sebuah program yang dirancang secara formal oleh sebuah SMP di Temanggung, Jawa Tengah. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ini program beneran ya, dari SMP Negeri 2 Kandangan di Temanggung. Jadi ini bukan sekedar ide, tapi sebuah inisiatif yang benar-benar terstruktur, ditujukan untuk siswa-siswi Katolik dan Kristen di sana. Ini contoh konkret langsung dari lapangan. Terus pertanyaannya, program ini isinya apa aja sih? Materi apa yang sebenarnya diajarkan ke para siswa? Mari kita bedah bareng-bareng kurikulum keimanan mereka. Coba deh kita perhatikan baik-baik. Tujuannya ini ambisius dan holistik banget kan? Ada 5 langkah yang jelas dan nggak berhenti cuma di meningkatkan iman, tapi tujuannya sampai mendorong para siswa jadi agen perubahan. Ini bukan sekedar pelajaran agama biasa. Ini lebih mirip program pembentukan pemimpin masa depan yang berlandaskan iman. Dan ternyata alurnya logis banget, dibagi jadi 2 semester. Semester pertama itu fokusnya membangun fondasi keyakinan. Nah, di semester kedua, baru deh masuk ke aplikasi praktisnya. Gimana keyakinan itu dihidupi sehari-hari. Yuk, kita lihat lebih detail isinya. Jadi di semester pertama ini fokusnya itu benar-benar ke pondasi, ke hal-hal yang mendasar. Para siswa diajak untuk mengenal Tuhan, memahami konsep penting seperti iman, harapan, dan kasih. Terus belajar juga gimana menerapkan ajaran moral dan menjadikan kitab suci sebagai panduan hidup. Ini tahap pembangunannya. Nah, lanjut di semester kedua, pembahasannya jadi makin dalam dan praktis. Siswa mulai belajar tentang sejarah, panggilan untuk melayani masyarakat secara nyata, membangun kebiasaan doa, sampai merenungkan makna-makna teologis yang lebih dalam. Ini menunjukkan gimana programnya benar-benar membangun dari fondasi yang udah diletakkan sebelumnya. Keren ya? Tentu saja, kurikulum sebagus apapun rasanya percuma kalau metodenya gitu-gitu aja kan? Nah, program ini ternyata nggak cuma soal belajar di dalam kelas. Yuk kita lihat gimana mereka menerapkan prinsip belajar sambil melakukan. Nah, di sini kelihatan banget pendekatan aktifnya. Ada doa bersama, ada diskusi dan refleksi, dan yang paling penting ada aksi nyata seperti pelayanan masyarakat dan kunjungan ke tempat ziarah. Ini adalah kombinasi ciamik antara teori di kelas dan praktik langsung di lapangan yang bikin pembelajarannya jadi lebih hidup dan bermakna. Oke, ini pertanyaan yang mungkin ada di benak Anda juga. Gimana cara ngukurnya? Gimana sekolah bisa tahu kalau program ini beneran berhasil dan ada dampaknya buat siswa? Mari kita lihat cara mereka mengevaluasinya. Ternyata, mereka nggak mengukur keberhasilan ini secara abstrak atau ngawang-ngawang loh. Sekolah ini menetapkan ada 4 hasil nyata yang terukur, yang jadi target utama buat setiap siswa yang ikut program ini. Apa aja keempatnya? Ini dia keempat hasil yang mereka harapkan. Coba perhatikan, ini bukan cuma soal nilai bagus di rapor ya. Tujuannya itu perubahan yang nyata, pemahaman yang lebih dalam, iman yang makin kuat, karakter yang terbentuk, dan yang terakhir, kemampuan untuk jadi agen perubahan di lingkungan mereka. Terus gimana cara mereka mengevaluasi hasil-hasil tadi? Ternyata metodenya beragam. Ada evaluasi formal, seperti tes tulis dan lisan, tapi juga ada observasi partisipasi siswa di kelas, refleksi pribadi dari siswa, dan yang paling penting, penilaian terhadap perubahan perilaku sehari-hari. Ini menunjukkan komitmen mereka untuk melihat dampak yang sesungguhnya.
Jadi, setelah kita bedah semua elemennya, dari mulai tujuan, kurikulum, sampai cara evaluasinya, pelajaran besar apa sih yang bisa kita ambil dari studi kasus ini? Dan sepertinya kutipan ini, wah ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Tujuan akhirnya itu jelas banget, mempersiapkan generasi muda supaya nggak cuma beriman dan berkarakter, tapi juga tangguh dan siap menghadapi apapun tantangan zaman yang ada di depan mata mereka. Nah, ini yang jadi pertanyaan penutup buat kita semua. Setelah melihat semua ini, tujuan yang jelas, kurikulum yang terstruktur, kegiatan yang aplikatif, dan evaluasi yang fokus pada dampak, coba kita pikirkan, bagian mana ya dari cetak biru ini yang paling mungkin untuk diterapkan di tempat lain? Mungkin di sekolah atau di komunitas Anda sendiri? Ini jadi bahan refleksi yang menarik.